Paham? Ini supaya jangan fitnah, nanti bilang Tengku Zulkarnain anti budaya. Anti budaya apa? Ke Arab-Arapan, nggak seneng dengan budaya Nusantara. Loh, lebih pandai saya budaya dari kamu. Dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka dengarkanlah sabdaan baginda Rasulullah SAW. Percayai Rasulullah dan kerjakan amal-amal yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi dalam hukum fikih dibagi 5. Ada sunnah Nabi yang wajib, misalnya menutup aurat. Nabi itu nggak pernah buka aurat, maka menutup aurat sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat, maka sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah sholat yang merupakan sunnah Nabi yang hukumnya fardu wajib. Puasa Ramadan, Nabi itu nggak pernah tinggal puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu adalah sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib, fardu. Berhaji bagi yang mampu, itu sunnah Nabi. Nabi sekali naik haji. Kemudian 80 sekian hari kemudian Nabi wafat. Nah, naik haji bagi yang mampu itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perintah Nabi. Hukumnya wajib, bukan sunat hukumnya, wajib. Itu sunnah-sunnah Nabi yang wajib. Ada sunnah Nabi yang sunat. Menutup kepala bagi laki-laki itu sunnah Nabi yang sunat. Memakai baju putih itu sunnah Nabi yang sunat. Menikah dengan gadis perawan itu sunnah Nabi yang sunat. Iya, kalau menikah dengan janda sunnah Nabi. Istri Nabi semua janda kecuali satu aja yang gadis. Ya. Semua janda kecuali satu yang gadis, Siti Aisyah saja yang gadis. Jadi menikah itu sunnah Nabi yang sunat dengan gadis. Kemudian makan dengan tangan kanan itu sunnah Nabi yang sunat. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, sunnah Nabi yang sunat. Kemudian ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi yang mubah, menikah dengan janda, itu sunnah Nabi. Hukumnya mubah, boleh. Jangan dihina. Kadang-kadang ibu-ibu gitu anaknya tamat kuliah mau kawin sama janda, udah cuma dapat janda kamu. Kamu udah sekolah jadi dokter dapat janda. Oh, dapat janda itu sunnah juga. Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pakai baju selain warna putih bagi laki-laki itu sunnah yang mubah. Kalau pakai baju putih sunnah yang sunat. Mengkapankan mayat pakai kain selain warna putih itu sunnah Nabi yang mubah. Sunnah yang sunat berwarna putih. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Ada sunnah Nabi yang makruh. Nabi wafat hari Senin, dikebumikan hari Rabu. Nah, melambat-lambatkan mengubur itu makruh. Untuk kita, kalau untuk Nabi enggak. Untuk kita. Karena Nabi dikuburkan Rabu karena sahabat enggak ngerti bagaimana menguburkan seorang Nabi dengan pasti. Karena Nabi kan baru satu wafat, enggak tahu caranya bagaimana. Dan Nabi kan memang cuma satu. Di mana dikubur? Sahabat musyawarah. Kita kuburkan di Masjidil Haram aja di Mekah. Waduh, 9 hari 9 malam perjalanan. Kasihan jenazah Rasul. Kalau gitu kita
kuburkan di Al-Aqsa dekat kuburan Nabi Dawud. Waduh, 19 hari. Gimana itu? Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar hari Rabu. Nabi itu di mana wafat di situ dikubur. Jadi jenazahnya geser sedikit, bikin lubang di tempat beliau wafat, masukkan lagi. Memandikannya pakai air kapur, seperti orang-orang biasa. Barulah dikerjakan. Kalau kita jangan ikut Nabi yuk. Nabi wafat hari Senin, kubur hari Rabu. Makruh. Dan ada sunnah Nabi yang haram hukumnya. Bukan karena jelek. Semua sunnah Nabi itu uswatun hasanah. Semua sunnah Nabi uswatun hasanah. Baik semua. Dapat pahala 10. Tapi yang hukumnya kalau yang satu ini enggak. Dia haram karena khusus untuk Nabi. Bukan karena jelek. Tidak ada sunnah Nabi yang jelek. Tidak ada sunnah Nabi yang hina atau buruk. Cuman dia khusus. Nggak boleh untuk kita. Misalnya apa? Menikah tanpa wali. Kita nggak boleh sengaja. Ayo Udin, Susi, kunikahi engkau, maharnya 1 juta rupiah, saksinya Allah, walinya Allah, saksinya kiraman katibin. Nggak bisa. Kalau Rasul bisa, Allah walinya, malaikat saksinya, turun malaikat menjadi saksi, bisa. Kita nggak bisa. Nikah tanpa wali, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Nabi, tidak boleh orang Islam yang lain. Orang beriman nggak boleh. Menikah lebih dari 4. Rasul istrinya 12. Tapi tidak pernah memadu istri pertama. Setelah wafat baru. Nah kita nikah paling banyak 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang boleh nikah kita itu hanya 4. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau takut tidak mampu adil, 1 lebih baik. Nah, saya pilih 1. Kalian pilih berapa? Nah, menikah lebih dari 4 haram. Bagi kita. Bagi Rasul 12 istrinya. Nah, untuk Rasul dia sunnah. Bagi kita sunnah tapi haram. Haram dikerjakan, tidak boleh. Perbuatan Nabi itu. Begitu. Yang boleh kita kerjakan sunnah Nabi itu yang 3. Yang wajib, yang sunat, dan yang mubah. Salah satu sunnah Nabi yang mubah. Nabi itu kalau ke kuburan, nunggu mayat dikubur, Nabi itu menusuk-nusuk tanah pakai tongkatnya. Itu sunnah Nabi yang mubah. Kita mau tusuk-tusuk bagus, nggak mau tusuk-tusuk pun nggak apa-apa. Mubah. Masalahnya kalau nusuk-nusuk ada manfaat, manfaatnya kita nggak lihat orang. Jadi kita nggak bergunjing, nggak ngomongin orang, nggak ngobrol-ngobrol di kuburan. Tusuk-tusuk tanah gitu, asik sendiri. Ini 1 hari kita akan masuk ke tanah ini juga gitu. Itu sunnah Nabi yang mubah, nusuk-nusuk tanah pakai tongkat ketika terjadi menunggu masa mayat dikuburkan. Tutup aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, itu sunnah Nabi yang tidak bisa ditinggal, itu wajib hukumnya. Ada sunnah Nabi yang sunat, kerjakan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dan ternyata sunnah Nabi itu unggul. Sunnah Nabi itu kan yang dibawa Nabi itu petunjuk dengan agama. Betul? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulullah Muhammad SAW membawa petunjuk. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zikir, bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara sholawat, bagaimana cara memberi salam sama Nabi, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara menikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati. Lengkap. Itu sunnah Rasul. Bil huda, bawa petunjuk. Wadinil haq, dan membawa agama yang betul. Jadi Nabi itu bawa petunjuk, cara makan, cara minum, cara tidur, cara mati, cara setelah mati. Dan membawa agama yang paling betul. Wadinil haq, liyudhirahu ala dini kulli. Agar dipertunjukkan kepada agama yang lain.
bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul. Tunjukkan, bukan disembunyikan. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak suka. Tunjukkan cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berpakaian. Tunjukkan. Bangga dengan cara Nabi. Sayangnya, yang mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu hanya orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sunnah-sunnahnya itu hasanah. Satu gerak dikasih 10 pahala, satu gerak dikasih 10 pahala, satu gerak kasih 10 pahala. Liman kana yarjullah, tapi hanya untuk orang yang yakin pada suatu hari dia akan jumpa dengan Allah. Pada orang-orang yang mau rujuk dengan aturan-aturan Allah saja yang mau menjalankan sunnah Nabi itu. Walau ilmunya tinggi tapi hatinya nggak mau tunduk, nggak mau rujuk sama Allah, adanya ada aja itu. Pak Kiai, apa hukumnya memanggil organ tunggal joget-joget, manggil penyanyi organ tunggal joget-joget seperti ulat bulu disiram bensin? Maka Kiai itu bilang haram. Haram Ki, haram. Lah ini anak Kiai kawin, kok pakai keyboard? Ya sebenarnya sih haram, tapi ini Kiai Sontoloyo. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi ini kan uang haram Kiai. Ya ini uang haram, tapi kita kan perlu. Jangan kau maksiat, kata Nabi sama Nabi. Hanya orang-orang yang yakin, yang mau rujuk sama Allah aja, yang mau mengamalkan sunnah Nabi. Wal yaumal akhir, dan yakin dengan hari akhirat, bahwa film kita ini akan diputar. Nih, kamu cara pakai baju kamu tuh lihat tuh, mendelik mata jantan melihat kau tuh, Wih, wow, ding, nampak semua itu. Tuh, nampak semua. Kalau nggak yakin dengan hari akhirat, mana peduli dia? Peduli amat lah. Saya mau begini kenapa? Tubuhku adalah milikku. Mau apa? Hah? Orang pakai cadar dibilang radikal. Giliran pakai rok sepan, radikal. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang mau mengikuti sunnah Nabi itu, selain yakin dengan Allah, bahwa rujuk sama Allah, bahwa satu hari akan diperlihatkan di hari kiamat pada Allah. Yang ketiga adalah banyak zikir dia, banyak ingat sama Allah. Iya ya, kalau aku buat gini Allah nggak suka, kalau aku buat ini Allah seneng, kalau gini ukurannya selalu Allah. Itu wa dzakarallaha katsira itu setiap mau berbuat sesuatu itu dia ukurannya Allah. Kalau aku buat begini kira-kira Allah seneng nggak? Begitu. Saya mau joget nih, joget. Satu kantor udah joget. Kita pun kepingin juga. Setan digaruk-garuk dada kita. Itu kalau ada ulang tahun kantor, udah manggil keyboard, organ tunggal, semua udah joget. Yang nggak joget tuh kayak digaruk-garuk dadanya. Si Siti udah joget, si Muni udah joget, aku kok enggak gitu. Padahal lebih cantik aku dari dia. Itu. Bisa nggak kita, ya Allah kalau aku joget, hatiku senang, tapi Allah nggak suka. Kalau ukurannya Allah, selamat. Wa dzakarallaha katsira. Selalu ingatannya kepada Allah. Hanya itu yang mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau nggak mau, percayalah. Udah tahu dia serban bagus, nggak mau dia pakai serban. Paham? Ini supaya jangan fitnah. Nanti bilang Tengku Zulkarnain anti budaya. Anti budaya apa? Ke Arab-Araban. Nggak seneng dengan budaya Nusantara. Loh, lebih pandai saya budaya dari kamu. Kamu nggak bisa nembang Jawa, saya bisa. Ayo. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Dek semono aku tetep tresno lan tetep setia yo Kang Mas dereng nate gawe susah lan gawe ku jiwa. Dek semono barang mukti kuwe kok njur lali marang aku. Sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu. Aja ngono, aja ngono, aja ngono. Apa kowe pancen ra kelingan jamane njek mbiyen ya Kang Mas. Kowe janji bunga susah padha dilakoni. Haram apa enggak? Enggak. Wong dia nyanyi untuk lakinya kok haram. Kalau dia nyanyi untuk laki orang haram. Dia nyanyi ceritain lakinya, untuk lakinya boleh enggak? Berdosa enggak? Kalau digantinya selawat berpahala enggak? Pilih dendang gula atau selawat? Nah, begitu. Itu baru pas bandingnya. Jangan mana lebih bagus? Pancasila atau Al-Quran? Oh, gendeng gue. Mana lebih berjasa, Bung Karno apa Muhammad, Nabi Muhammad? Buatokmu. Kita bukan anti budaya. Budaya itu kalau memang ada pilihan lain yang lebih baik, kita pilih yang lebih baik. Betul nggak? Betul. Kalau saya ada jubah, ada teluk belanga, saya pilih jubah. Saya orang Melayu kayak teluk belanga. Iya. Tapi kalau yang ada cuman celana jojon sama teluk belanga, saya pilih teluk belanga daripada celana jojon. Betul nggak? Ngerti? Ya begitulah amsal fil amsal. Mana yang lebih baik, paling lebih baik, paling lebih baik gitu. Nggak ada ini ya ini, nggak ada ini ya ini gitu, paham? Maunya itu kawin ya istrinya itu solehah, cantik, kaya, anak bangsawan kalau bisa. Ya nggak bisa paling tidak yang solehah, betul nggak? Ini mau semua. Saya solehah, cantik, bangsawan, pinter. Aku aja nggak dapat apalagi kamu ya.